Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, hai semuanya. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Friska Dewi. Apa kabarnya bunda-bunda, teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih bisa ngeser lagi kegiatan aku hari ini. Rencananya hari ini aku mau masak gulai jengkol, tapi jengkolnya nggak direbus, yaitu aku bakar. Nah, untuk bakar jengkolnya aku taruh di kuali ya bun, kuali yang nggak dipakai gitu. Itu kualinya udah bolong dan ngebakarnya dengan api yang kecil aja biar matangnya lebih merata. Kalau pakai api besar nanti jengkolnya gosong dan dia nggak matang. Nah, bakarnya seperti ini aja, dan nanti kalau udah mulai kecoklatan dan jengkolnya sudah mulai berubah warna, itu baru udah bisa diangkat dan ditokok. Nah, ini jengkolnya sangat tua-tua dan jengkolnya juga besar-besar. Jadi makanya aku gulai. Kalau untuk disambal ini kurang cocok jengkol seperti ini. Jengkol yang untuk sambal itu jengkol yang agak muda dan agak masih kulitnya itu masih putih atau agak kekuning-kuningan. Untuk cabenya sendiri ini aku pakai maksudnya cabai rawit, karena aku lagi nggak ada stok cabai merah jadi aku pakainya cabai rawit aja. Ini agak lumayan banyak, aku sengaja bikinnya agak pedas karena aku nggak bikin sambal lagi, nggak punya cabai. Ini stok cabai aku yang terakhir, jadi makanya aku masukin semua cabainya. Di sini harga cabai merah itu lumayan melonjak harganya ya bunda-bunda. 1 kilonya itu sampai dengan 100.000. Kalau seperempatnya itu 25.000. Sedangkan kalau aku masak cabai merah yang seperempat itu hanya untuk 2 kali bikin sambal ya. Jadi saat ini aku kurangin bikin sambal merah dan stok sambal merah. Yang aku stok saat ini adalah cabai rawit dan cabai hijau. Cabai rawit sih lumayan juga, tapi kalau dibanding cabai merah dapatnya kan lebih banyak cabai rawit daripada cabai merah. Makanya aku lebih untuk saat ini aku stok cabai rawit. Kalau untuk bawang sendiri aku nggak beli ya bun, aku itu dikirimin kemarin sama adikku, dibeliin di kampung. 1 kilonya itu cuman 5.000 rupiah ya, memang murah tapi bawangnya kecil-kecil, tapi lumayan lah bun daripada harus beli yang 1 kilo 25.000, bahkan ada yang lebih. Kalau ada yang murah kenapa tidak. Lagian bawang yang kecil-kecil ini lebih harum bun daripada yang besar. Nah, untuk langkok-langkok sendiri seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan serai itu aku nggak beli lagi ya bun. Alhamdulillah aku tanam sendiri seperti jahe, kunyit, serai, dan lengkuas itu aku tinggal panen ya bun, tinggal ngambil di samping rumah. Dan seperti daun ubi ini aku juga nggak beli, aku tinggal metik di samping rumah. Kalau untuk kunyitnya tadi aku memang nggak sengaja nggak digali karena aku mau pakai kunyit bubuk, jadi sengaja nggak aku gali. Cuma yang aku gali tadi itu lengkuas sama jahe. Alhamdulillah bisa mengurangi pengeluaran dan hasil metik sendiri itu lebih menyenangkan daripada yang beli ya bunda-bunda. Untuk daun salamnya aku juga nggak beli, itu ada di samping rumah, pohonnya sangat besar. Jadi untuk saat ini masakan hari ini aku tidak mengeluarkan biaya seperti daun ubi, langkok-langkok, jengkol, cabai itu pun aku nggak beli. Yang aku beli tadi itu hanya santan itu tadi aku beli setengah kilo 10.000. Nah, ini dia jengkolnya sudah mulai berubah warna dan sudah ada yang gosong karena tadi keasikan duduk. Jadi lupa kalau lagi masak jengkol, alhasil ada yang gosong separuh. Tapi ya nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Nah, untuk bumbunya aku blender aja, lagi mager untuk ngulek, jadi aku blender dan biar cepet. Semuanya aku blender ya bun, kecuali lengkuas sama serai itu aku geprek.
Bunda-bunda, teman-teman semua, ada yang tahu nggak gulai ini? Dan ada yang pernah dengar nggak gulai seperti ini? Kalau di kampung aku ini namanya gulai jaring basangai ya bun. Itu hanya khas orang kampung aku yang bikin. Kalau direbus itu enak bun, cuma rasa jengkolnya itu hilang dan jengkolnya akan hambar. Tapi kalau untuk dibakar seperti ini bun, aromanya makin kuat dan makin wanginya makin semerbak bun, menambah pengharum di kamar mandi. Bunda-bunda, teman-teman semua boleh ya ikutin resep dari aku, silahkan dicoba dan nanti kalau udah ada yang coba tulis di kolom komentar ya bun. Ini sambil nunggu jengkolnya mateng, aku mau blender cabenya dulu biar cepet masaknya. Setelah ini aku nanti lanjut mau lipat pakaian, dan setelah itu masih banyak pekerjaan yang lain yang sudah menunggu untuk dikerjakan. Bagaimana dengan kabar bunda-bunda, teman-teman semua? Sudahkah masak hari ini? Sudahkah siapan hari ini? Oh ya bunda-bunda, teman-teman semua, lagi apa? Lagi masak, dan hari ini masak apa? Alhamdulillah ya bun, masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati indahnya dunia dan masih bisa merasakan nikmatnya jengkol. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya bunda. Kalau kita semakin banyak bersyukur, nikmat kita akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya harus banyak-banyak bersyukur. Apapun keadaannya, apapun hidangannya, apapun masakannya, harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Contohnya untuk saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi umur yang panjang, dan masih diberi rezeki. Sungguh nikmat ya bun, nikmat dari Allah itu, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak-banyak mengeluh bunda, nanti nikmatnya akan dikurangin kalau kita semakin mengeluh. Jadi apapun keadaannya, intinya harus tetap banyak bersyukur bunda. Nah ini lanjut ke video aku setelah jengkolnya ini separuh matang, yang separuhnya masih di kuali ya bun. Lanjut mau aku geprek, nanti kalau udah dingin dia akan keras bun, makanya lanjut aku geprek. Untuk tingkat kematangannya seperti ini ya bun, ini sebenarnya kurang dari ini juga bisa, mulai kecoklatan itu sudah bisa diangkat. Nah ini karena alhasil tadi Ade Hasbi lagi gangguin aku, makanya agak gosong sedikit, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi rasa, tetap enak dan tetap wangi bun. Ini setelah ini melanjut mau dicuci, dan ini dia yang setelah dicuci aku lanjut masukin itu semua bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Untuk serai, daun salam, juga lengkuas ikut masuk sekalian ya bun, termasuk juga santan. Ini enggak aku tumis ya bun, semuanya langsung aku cemplungin, aduk-aduk, dan nanti setelah santannya mendidih baru masukin daun ubi atau pucuk ubi.
Nah, ini setelah santannya mendidih, aku masukin daun ubinya. Untuk daun ubinya itu aku masukin 2 trip. Trip yang pertama setelah daun ubinya itu layu, baru masukin trip kedua. Kenapa? Karena takutnya kalau sekali masuk itu nggak muat, Bun. Makanya aku bikin 2 trip. Untuk kunyitnya tadi aku juga pakai kunyit bubuk karena lagi mager nggali kunyit di samping rumah. Jadi aku pakai kunyit bubuk. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih buat bunda-bunda yang udah subscribe channel aku, udah dukung, udah nonton, like, dan komennya aku ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku. Aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Riau. Aku merantau ya Bun di Riau. Dan alhamdulillah orang tua aku juga di sini, cuma yang di kampung itu hanya adik aku yang baru nikah kemarin. Makanya kadang aku masak itu selalu banyak, Bun. Separuh untuk aku dan separuh aku lebihin untuk orang tua aku. Nah, ini gulanya udah mateng, itu bumbunya aku masukin garam sama roiko aja. Ini enggak terlalu pedas sih Bun, tapi kalau untuk aku sih kurang pedas, tapi kalau untuk anak-anak ya lumayan lah. Dan alhamdulillahnya anak-anak aku itu enggak milih-milih makan ya Bun, apapun yang aku bikin mereka tetap makan. Nah, ini gulanya sudah siap, aku sama suami mau lanjut makan dengan menu yang sederhana tapi nikmatnya Masya Allah luar biasa. Ini adalah gulai jengkol bakar khas dari kampung aku ya Bun. Aku itu orang Minang atau aku ini blasteran, mamaku Jawa. Oh salah, mamaku Minang dan bapakku Jawa ya Bun. Makanya aku ini blasteran. Nah, ini setelah gulai matang, aku sama suamiku lanjut makan. Alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah, masih diberi kesehatan, kesempatan, syukur alhamdulillah. Untuk adik Asbi itu nggak makan, soalnya tadi dia udah disuapin sama ayahnya, udah dimandiin, udah dikasih makan saat aku lagi tadi masak. Dan setelah masak aku selesai itu kita gantian, kita makan bareng-bareng dan adik Asbi udah siap makan. Setelah ini aku mau nidurin adik Asbi dulu soalnya dia sudah rewel, ganggu kita makan. Soalnya dia sudah benar-benar ngantuk, makanya daripada ganggu kita makan, kami kasih HP biar dia lengah sebentar. Nah, ini setelah adik Asbi tidur, aku lanjut mau lipat pakaian. Alhamdulillah hari ini begitu panas, cuaca begitu terik, jadi pakaian yang aku jemur tadi udah kering. Makanya lanjut aku lipat supaya nggak menumpuk. Soalnya kalau udah menumpuk Bun, jadi mageran gitu. Makanya lanjut aku lipat, mumpung adik Asbi lagi tidur.
Setelah selesai lipat-melipat pakaiannya, ini lanjut aku mau bantuin suami. Suamiku lagi nanam ubi ya bun di depan rumah, jadi aku rencananya sih mau nolong tadi, tapi sudah selesai. Alhasil aku cuma mandorin dan periksa hasil kerjanya suamiku. Alhamdulillah suamiku tuh orangnya rajin. Kalau dia lagi nggak jualan, ada aja yang ditanaminya dan ada aja yang dikerjainnya. Pokoknya orangnya nggak mau diem, nggak mau berhenti gitu bun. Pokoknya ada aja yang dikerjainnya. Yang nanam cabai, nanam ubi, sampai nanam kates ya bun, atau pepaya. Sekeliling rumah itu udah banyak tanaman yang sudah ditanamnya. Dan bonusnya lagi, dia mau bantuin pekerjaan rumah bun, seperti nyapu, ngepel, nyuci pakaian, nyuci piring, mandiin anak, dan suapin anak makan. Alhamdulillah bonusnya berlipat-lipat ya bun. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat bunda yang sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.